semangat cari ilmunya luar biasa Siti Jenar ini. Termasuk dia menjelajah ke agama-agama lain saat itu. Yang terkenal hidup kan Hindu, Buddha, warisannya Mojopahit. Dan ajaran-ajarannya nanti sedikit banyak ada pengaruh Hindu, Buddhanya. Jadi yang paling terkenal kan Siti Jenar itu belajar kitab nama warisannya Prabu Kertawijaya, Caturvipala. Ini kitab Hindu Buddha. Jadi agama khasnya Mojopahit itu kan mix antara Hindu dan Buddha. Orang menyebutnya Siwa Buddha. Siwa tapi masuk Buddha. Siwa itu kan harusnya Hindu, tapi di Mojopahit digabung Siwa Buddha. Nah itu kitab warisan Mojopahit itu yang paling terkenal itu Caturvipala. Dan 4 ajaran yang nanti berpengaruh pada Syekh Siti Jenar, yaitu 4 laku utama. Ini sufi. Yang pertama nisfra, lenyapnya keinginan. Nirhana, lenyapnya keterikatan dengan yang jasmania. Yang ketiga niskala. Niskala itu fana. Fana itu bersatu dengan yang tak terbatas. Dan yang keempat nirasraya. Nirasraya itu fana fil fana, puncaknya kelenyapan. Kalau fana itu egomu hilang, kamu bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau fana fil fana itu sudah nggak bisa dibahas, nggak bisa dibahasakan lagi, nggak bisa dijelaskan. Bersatu itu kan masih bisa dijelaskan. Ana al-haq, akulah kebenaran, masih bisa diucapkan dengan kata-kata. Fana tapi masih bisa ngomong, akalnya masih jalan. Tapi fana fil fana itu sudah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum, sudah selesai. Kamu sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau Nabi Musa sudah pingsan, dia tidak bisa ingat apa-apa lagi. Itu fana fil fana. Kalau ajaran Hindu, Buddha namanya nirasraya. Nah itu jadi ini ajaran ini sangat berpengaruh nanti di Syekh Siti Jenar. Terus dia juga pernah mengembara ke Baghdad karena dia tahu nenek moyangnya ada di sana. Jadi Syekh Siti Jenar yang tak sebut tadi dari Gujarat itu kan, kalau ditarik garis silsilahnya keturunan dari Husain bin Ali. Kalau Husain kan ya berarti masih cucu langsungnya Rasulullah. Maka dia juga ingin kenal sama nenek moyangnya. Maka dia sempat belajar di Baghdad. Dan di Baghdad lah dia kenal ajaran-ajaran tasawuf. Dia kenal Al-Hallaj, dia kenal Ghazali, dia kenal Al-Qushairi dan kawan-kawan. Cuma dalam sejarahnya yang paling bikin Syekh Siti Jenar terpesona adalah karya-karya Abdul Karim Al-Jili. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini dia nulis 3 kitab yang bikin Syekh Siti Jenar jatuh cinta, yaitu Hakikat Al-Haqaiq, yang kedua Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan yang ketiga Al-Insan Al-Kamil. Ini kitab yang bisa kamu cari dan kamu download. Syukur-syukur bisa kamu baca. Syukur-syukur bisa dijalani. Apalagi yang Insan Kamil, nanti termasuk berpengaruh pada Iqbal dan kawan-kawan. Jadi konsep Insan Kamil dalam tradisi tasawuf yang paling terkenal kan memang dari Al-Jili, dan yang kedua dari Ibnu Arabi. Versi eksistensialisnya nanti disempurnakan oleh Iqbal dari India. Nah, jadi dengan bekal
Dari guru-guru awal sampai guru-guru akhir, nanti Syekh Siti Jenar menjalani lakunya sendiri sebagai seorang sufi dan melakukan gerakan sosial besar-besaran waktu kembali berdakwah ke Jawa, yang kemudian dakwahnya ini meresahkan penguasa saat itu. Kan jadi transisi dari Raden Patah dan Sultan Trenggono. Jadi Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya dianggap mau bikin makar. Jadi Syekh Siti Jenar itu kan dulunya ketika berdakwah itu kan muridnya banyak dan dia bikin komunitas-komunitas. Komunitas ini nanti yang dikenal komunitas Lemah Abang. Dia buka hutan, buka daerah baru, pengikutnya banyak dan cabangnya di mana-mana. Hampir di seluruh Jawa ada. Itu di catatan saya, daerah yang namanya Lemah Abang itu di Tangerang ada, Tangerang Banten, Bekasi ada, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan. Kemudian daerah Jawa Tengah sampai timur ada Wonogiri, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi. Di Bangkalan, Madura ada Tanah Merah. Itu yang babat alas itu Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Itu mengkhawatirkan bagi Sultan Trenggono zaman itu, sehingga dipanggil bolak-balik ke istana, tidak mau. Dan itu nanti jadi cikal bakal yang diidentifikasi oleh Clifford Gate sebagai masyarakat abangan. Jadi sumber lahirnya yang disebut Islam kejawen. Oke, sangkan parannya di situ. Dan ini khawatir luar biasa si Sultan Trenggono ini. Apalagi ajarannya agak nekat, beda sama para wali yang santun, yang kayak kiai beneran zaman sekarang itu. Kalau Syekh Siti Jenar rada uraan gayanya. Jadi dia pemikir bebas yang sejati. Jadi kendel, kalau ngomong juga kendel, kalau nafsir juga kendel, kalau dakwah juga berani. Itu yang bikin Sultan gerah dan memanfaatkan majelis wali untuk menyidangkan dan bahkan nanti ceritanya sampai mengeksekusi. Meskipun ada banyak sekali versi apapun, tapi alur utamanya kelihatan bahwa Syekh Siti Jenar pada zamannya dianggap makar pada negara, khususnya negara Islam saat itu, atau yang anggap dirinya sebagai negara Islam dengan gayanya masing-masing. Oke, jadi itu settingnya seorang Siti Jenar. Saya tidak tahu kalian memahaminya seperti apa selama ini. Biasanya yang tidak dalam membacanya, yes, intinya Siti Jenar itu rada pemberontak, ajarannya sesat, terus dieksekusi oleh para wali yang ajarannya lurus, kan itu. Atau paling tidak mungkin di pemahamanmu selama ini kita tidak nyampe Siti Jenar itu salah, wong ajarannya orang khusus kok diajarkan pada orang awam. Yo, walau alam bisawab, tapi alurnya sebenarnya sudah kelihatan. Ada politik yang bermain di situ, sama kayak kasusnya Al-Hallaj atau Sokrates 2 minggu kemarin, termasuk minggu depan. Minggu depan rencananya kita ngomong martir juga, cuma biar nggak Islam terus yang dieksekusi. Minggu depan kita cari martir dari agama lain. Kita ketemu martir yang perempuan. Selama ini kan laki-laki, ada loh martir perempuan. Bahkan eksekusinya jauh lebih tragis, karena dikeroyok orang sak kota. Namanya dari tradisi Kristen Romawi kuno, namanya Hipatia, filosof perempuan awal. Kita ketemu minggu depan. Oke, hari ini masih Lemah Abang dulu. Oke ya,
Dan coba ceklah, jangan-jangan Jakarta itu ada satu tempat namanya Tanah Abang. Ya, lo iya, itu ada kemungkinan juga nyambung sanatnya sampai ke Syekh Siti Jenar. Carilah bekas murid-muridnya di sana. Sopo ngerti ada. Sekarang banyak Cinanya di sana. Jangan-jangan keturunannya Arya Damar tadi. Oke, jadi itu setting sosial seorang Siti Jenar.